Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada pagi hari ini tanggal 10 Juni 2025 bertepatan dengan hari Selasa, sahabat tani. Kita akan membicarakan masalah keberhasilan durian bawor yang sudah stuck selama 6 bulan ini di depan kita ini terhadap aplikasi dua pupuk yang super hebat, sahabat tani. Kenapa kita bilang begitu, sahabat tani? Karena kombinasi dua pupuk hayati dan pupuk cair ini sangat membantu di dalam kembalinya terubus daripada pohon bawor di depan kita yang sudah stuck selama 6 bulan ini. Dan di antara kedua pupuk itu, dialah yang bertanggung jawab terhadap munculnya ini. Munculnya mata ketam, saudara tani. Kita baru lihat kemarin nih, muncul mata ketam. Akan kita jelaskan, sahabat tani ya. Inilah dia yang kita pakai untuk memancing terubus kita kembali, yaitu mycorrhiza, sahabat tani. Mycorrhiza ini berisi 99 spora mikroba, sahabat tani ya, yang ada berbentuk powder atau tepung, sahabat tani, berwarna coklat. Kita beli di online dengan harga 25.000 per kilogram. Sedangkan ini pupuk cair hormoni yang mengandung 20 jenis asam amino, sahabat tani. Nanti kita akan jelaskan hubungannya antara mycorrhiza dan 20 jenis asam amino ini. Juga hormon ini mengandung unsur kecil dari pupuk makro sekunder maupun makro primer, serta ada sedikit unsur TE ya, sahabat tani. Kita akan jelaskan bahwa kombinasi antara mycorrhiza dan hormon ini sangat membantu di dalam percepatan pertumbuhan terubus kita yang sudah stuck selama 6 bulan nih di durian bawor kita. Dimana mycorrhiza kita aplikasi dari bawah ya, dengan cara mengoles akar-akar dengan mycorrhiza ini keliling kanopi, yang fungsinya adalah mycorrhiza ini memberikan bantuan terhadap akar secara simbiosis. Dia saling menguntungkan sama akar, sahabat tani ya. Jadi akar akan memberikan makanan berupa glukosa terhadap mycorrhiza ini, jamur mycorrhiza ini. Sedangkan mycorrhiza membantu perakaran pohon di dalam mencerna nutrisi lebih sempurna, lebih cepat, sahabat tani ya. Karena dia banyak mengandung mikroba positif, mikroba baik yang dapat membantu melepaskan ikatan-ikatan pupuk fosfat yang terikat dalam partikel tanah, dan diubahlah fosfat yang terikat dalam partikel tanah ini oleh jamur mycorrhiza menjadi ion-ion, dan kemudian dengan mudah akar menyerapnya kembali, sehingga terbentuklah akar-akar baru ya, yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap mulainya terubus kita. Karena terubus itu ada karena akar juga berpengaruh. Semakin banyak akar, semakin panjang akar, maka semakin masiflah terubus kita. Itu dia, sahabat tani. Jadi fungsi simbiotisnya antara akar dengan mycorrhiza ini berlangsung akan lama ya. Karena dalam 3 hari setelah kita oleskan mycorrhiza ini ke akarnya, dia akan menginfeksi akar, lalu berkecambah dan membentuk hifa, sahabat tani, mengelilingi daripada kanopi media kita ini, di bawah kanopi daun. Dan dia akan membantu akar dalam penyerapan nutrisi secara baik. Begitu juga mencarikan akar bahan air ya.
menyerap air atau mencerna air dengan mudah dan membantu akar dalam penyerapan nutrisi dengan baik. Nah, sedangkan yang dari atas Saudara Tani, kita mengadakan penyepraian dengan hormoni Saudara Tani. Pupuk hormoni cair ini berisi 20 jenis asam amino Saudara Tani. Di samping ada unsur makro primer dan sekunder dan TE dalam jumlah kecil. Tapi kita harus ketahui dulu fungsi daripada 20 jenis asam amino yang ada dalam pupuk hormoni ini dihubungkan dengan mikroba yang ada di dalam mikorija. Sahabat tani, di antara fungsi daripada asam amino adalah memperbanyak dan memperbaiki kualitas kerja daripada mikroba yang ada di dalam tanah, dalam media kita. Itu salah satu fungsinya. Oleh sebab itu sangat berkaitan dengan pengaplisan mikorija dari media, lalu kita spray dengan hormon ini, maka jatuhannya sprayer kita ini akan jatuh ke bagian media dan mempengaruhi jumlah atau populasi daripada mikorija semakin banyak dan mempercepat atau memperbaiki kualitas kerja daripada mikroba-mikroba ini seperti ini. Dan di antara fungsinya juga asam amino adalah membuka lebih lama stomata daun seperti ini ya. Jadi stomata daunnya akan lebih lama, maka dia akan lebih banyak menyerap karbon dioksida sepertinya, sehingga proses fotosintesis kita akan lebih maksimal hingga berpengaruh terhadap klorofil daun dan pembesaran batang-batang produksi dan pemunculan tunas Saudara Tani. Sedangkan fungsi ketiga daripada asam amino yang ada di dalam pupuk cair hormoni adalah mampu menghasilkan hormon Sahabat Tani ya. Asam amino ini mampu menghasilkan hormon, baik itu hormon auksin maupun sitokinin serta gibberellin. Seperti kita ketahui bahwa hormon auksin dapat membantu memunculkan trubus atau tunas baru, sedangkan hormon sitokinin memberikan efek terhadap